ketertarikan dari teknopreneur ini tentu ada gitu. Setelah mengikuti atau setelah tahu mata kuliah teknopreneur ini juga. Jadi dari saya sendiri memang juga merasa banyak ilmu atau pengalaman dari kegiatan atau mengikuti mata kuliah ini, kita tuh bisa istilahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Seekers, kembali lagi di podcastnya Universitas Al-Azhar Indonesia, yaitu Nongol Nongkrong Online bersama aku Zahra Dias, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Al-Azhar Indonesia. Dan yang pasti Seekers sudah pada tahu ya, kalau Nongol ini merupakan podcast yang membahas tentang seputar perkuliahan dan juga unsur-unsur yang ada di dalamnya. Dan hari ini Seekers, aku ingin membahas dan juga mengajak teman-teman Seekers untuk mengetahui lebih dalam nih tentang entrepreneur atau mungkin yang lagi in banget ya sekarang dipadukan dengan teknologi, yaitu technopreneur. Nah, untuk dengar seperti apa sih technopreneur itu, mungkin kita bisa langsung ngobrol ke narasumber kita hari ini yang memiliki pengalaman di bidang technopreneur juga sebagai seorang mahasiswa. Mungkin langsung saja kita sambut kepada narasumber kita, yaitu kepada Kak siapa, boleh diperkenalkan? Oke, sebelumnya terima kasih Kak atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Saputra dari program studi Bioteknologi angkatan 2020. Oke, kepanggilannya? Saya biasanya dipanggil Rizky. Dipanggil Rizky. Oke, halo Seekers. Dari dulu, Bapak Seekers. Halo. Salam kenal Rizky. Nah, iya, aku dengar-dengar Rizky ini punya pengalaman di bidang teknopreneur ya. Kamu pun jurusannya Bioteknologi tahun 2020. Nah, tentang teknopreneur nih, mungkin Seekers juga belum pada tahu ya, teknopreneur tuh apa sih? Kalau menurut Rizky sendiri, teknopreneur tuh apa sih gitu? Oke, kalau menurut saya sendiri ya, teknopreneur itu memang gabungan dari ilmu-ilmu atau mungkin mata kuliah yang dari mahasiswanya itu perlu mengimplementasikan ide-idenya gitu. Jadi diimplementasikan idenya ke dalam bentuk suatu prototipe atau nanti ujungnya gitu, menjadi produk. Seperti itu. Mungkin kalau aku ringkas apa yang Rizky bilang tadi, paduan antara inovasi produk ya, produk dengan teknologi mungkin ya, kayak gitu. Nah, aku juga kepo nih, kalau Rizky sendiri pernah menghasilkan produk sesuatu nggak sih dari teknopreneur ini? Oke, kalau dari saya sendiri untuk produk itu nggak dari individu, tapi kita di teknopreneur ini dibentuk kelompok. Jadi produk ini atas nama kelompok begitu. Oke, baik. Berarti dari mata kuliah ya, ini teknopreneur ini bisa masuk ke mata kuliah di UAI yang mana memang gabungan dari Fakultas Sains dan Teknologi. Kalau boleh diceritain, kalau kamu dan kelompok kamu nih itu menghasilkan produk apa atau bikin produk apa? Oke, mungkin kalau misalkan dari awal memang kita kan di teknopreneur ini dalam satu kelompok itu beda-beda program studinya ya. Betul. Beda-beda program studinya. Kemudian untuk itu kita sebelumnya mengusulkan ide-ide dari masing-masing anggota. Dan akhirnya kita dari masing-masing anggota ini sepakat untuk mengajukan atau mengadakan produk yang dari kelompok saya itu namanya Obesity Detector Belt. Obesity Detector Belt. Iya. Nah, ini mungkin untuk produknya ini ya, contohnya ya, bisa mungkin teman-teman Seekers lihat nih, aku ambil ya. Iya, boleh Kak. Nggak, aku bawa pulang, aku lihat doang. Nih, teman-teman Seekers, ini namanya apa tadi? Obesity Detector Belt. Jadi fungsinya apa nih? Kayaknya berkaitan tentang obesitas ya? Ya, betul. Untuk fungsinya sendiri memang di sini untuk deteksi dini obesitas. Nah, deteksi dininya ini berdasarkan dari lingkar pinggang sebagai salah satu pengukuran obesitas seperti itu. Oke. Jadi ini membantu untuk orang untuk mengukur
tingkatnya obesitas itu ya, untuk mengetahui obesitas itu ya. Oh, kalau boleh tahu kenapa bisa kepikiran nih? Kok bisa buat untuk obesitas gitu? Oke. Mungkin kalau misalkan alasannya kenapa bisa kepikiran ya, kita menghasilkan produk ini memang inspirasinya itu dari alat lila, memang sama-sama untuk mengikat lingkar perut juga. Jadi kalau misalkan yang lila itu kan lila namanya pita lila namanya. Itu biasanya memang dipakai di lab atau mungkin kalau biasa kita lihat ada di puskesmas, ahli gizi biasanya pakai itu untuk mengukur. Cuma kita terinspirasi dari situ untuk menghasilkan produknya dari ide kita sendiri, yaitu dibuat dari ikat pinggang gitu. Oh, ini tuh mungkin dasarnya itu dari ikat pinggang ya? Iya. Dibuat jadi obesity detector belt gitu. Betul. Nah, proses pembuatannya ini tuh berapa lama kira-kira? Proses pembuatannya mungkin memang kalau misalkan porsinya itu yang lama dari pematangan idenya untuk jadi produk seperti ini. Gitu. Oke, planningnya untuk bikin konsepnya ya. Iya, gitu. Seperti itu. Nah, kalau ini karena dia nggak membuat lebih lama di konsep atau planningnya itu, untuk produksi ininya lama nggak kira-kira? Untuk produksinya per satu barang ini ya? Per satu belt ini. Per satu belt ini kan kita awalnya tuh bahannya memang cuman ikat pinggang polos ya. Oh, oke. Ikat pinggang polos. Nah, terus di sini kalau misalkan kita bisa lihat ada skalanya ya, ada angka-angkanya. Nih Seekers tuh. Jadi dia ada ukuran 5. Ini dalam ukuran sentimeter? Iya, betul, dari ukuran sentimeter ya? Iya. Dari 5, 10, 15, 20, 25. Jadi nanti diukur. Ini kebetulan kayaknya agak kurang. Nih diukur nih, aku cobain ya ceritanya ya. Ini berarti biar Seekers pada tahu nih gitu, untuk ngukur. Oh, kalau misalkan lebih dari ini baru dikatakan obesitas seperti itu, atau bagaimana? Nah, untuk pengukurannya sendiri ada ketentuannya untuk pria dan wanita. Oke, kalau pria tuh berapa? Kalau misalkan pria itu berdasarkan panduan atau yang dasar yang dikeluarkan oleh Kemenkes, itu kalau laki-laki lebih besar dari 90 cm pengukurannya. Oh, itu dikatakan obesitas? Dikatakan obesitas? Dikatakan punya potensi gitu. Oh, punya potensi obesitas kalau lebih dari 90 cm. 90 cm. Berarti yang di sini ya? Iya, betul. Ini ya? Iya. Standarnya. Yang di garis ya itu. Ini? Iya. Ya. Ini kan 85, ini 95. Tapi itu untuk yang pria. Kalau yang wanitanya? Kalau yang wanita lebih rendah dari itu. Di angka 80 cm. Oh, di angka 80. Ini berarti. Oh, yang ini udah ditandain ya? Berarti ya. Ini untuk yang wanita, ini untuk yang pria. Oke. Gitu. Nah, apalagi mungkin sekarang banyak makanan-makanan yang kadar gulanya juga tinggi ya. Untuk memicu obesitas ya, potensi obesitas. Oh, keren-keren. Nah, ini kelompok kamu boleh tahu nggak kira-kira satu kelompok itu berapa orang sih isinya? Kalau dari kelompok saya itu ada sekitar 5 orang. Nggak sekitar 5 orang, emang 5 orang. 5 orang. 5 orang. Dari prodi apa tuh kalau boleh tahu? Prodi apa aja? Dari prodi, kita tuh nggak cuman dari satu prodi, dari satu kelompok. Ada dari sekitar 6 prodi. Itu dari saya sendiri dari bioteknologi, kemudian dari teman saya ada salah satunya dari prodi gizi, kemudian ada dari prodi teknik industri, ada dari teknik informatika, dan juga dari mahasiswa pertukaran mahasiswa itu. Ini pertukaran pelajar gitu ya, PMMM ya. Iya. Nah, kalau gitu kan karena kamu tadi sebut ada informatika, sempat susah nggak sih nentuin konsep? Kan banyak ide kan pasti dari masing-masing program studi dan sesuai di bidangnya gitu ya. Itu susah nggak untuk menentukan? Udah deh kita bikin alat ini aja gitu. Mungkin kalau misalkan di awal untuk menentukan ide dari kita masih agak bingung ya, mau ngadain apa, tapi sampai akhirnya dari salah satu teman kita mengajukan, kita kayaknya cocok nih untuk ngembangin atau ngasilin produk ini yang saat ini udah jadi, dan dari kita semua teman-teman satu kelompok setuju untuk mengembangkan produk ini. Gitu. Jadi rembukan lah ya. Iya.
Bukan itu. Nah, kalau dari kamu dan kelompok kamu nih kira-kira akan produksi lagi nggak untuk ini? Atau ini tuh bisa potensi untuk dipasarkan nggak sih kira-kira? Potensi untuk dipasarkan menurut saya pribadi bisa. Bisa ya? Bisa, cuman mungkin dari produk awal ya seperti ini butuh penyempurnaan juga sih. Oke, untuk disempurnain lagi ya? Disempurnain nah, lagi. kamu dan kelompok kamu bikin alat ini kira-kira aku pengen tahu dong dari kampus tuh mendukung nggak sih? Maksudnya memberikan fasilitas atau mensupport kalian lah gitu? Iya, dari kampus sendiri juga saat kami mengikuti kelas ini difasilitasi tentunya. Jadi selain kami memproduksi atau menghasilkan barangnya, produk kami ini juga didaftarkan untuk HKI-nya atau hak kekayaan intelektual. Oh, didaftarkan juga untuk HKI-nya itu? Ya, HKI-nya ya. Oh, oke. Nah, itu kan berarti mempermudah kalian dong ya, dan itu kan sebagai suatu kebanggaan lah ya gitu. Selain didaftarkan HKI, kira-kira apa lagi yang disupport oleh kampus ya? Tentunya kalau misalkan mengenai produksi, kita juga diberi biaya gitu untuk menghasilkan barang ini. Gitu. Jadi kita waktu itu diarahkan untuk ngelis kebutuhannya apa aja, kemudian diajukan ke kampus begitu untuk nanti kemudian diberikan modal mungkin. Diberikan modal. Oh, berikan modal juga. Wah, oke, luar biasa. Nah, Kak, berarti selama Rizky apalagi Rizky kan jurusannya bioteknologi ya. Sebelumnya memang punya ketertarikan nggak sih di Technopreneur ini atau memang pengen challenge yang baru gitu? Kalau dari saya sendiri mungkin merasa untuk ketertarikan dari Technopreneur ini tentu ada gitu. Setelah mengikuti atau setelah tahu mata kuliah Technopreneur ini juga. Jadi dari saya sendiri memang juga merasa banyak ilmu atau pengalaman dari kegiatan atau mengikuti mata kuliah ini, kita tuh bisa istilahnya ngembangin ide kita, maunya seperti apa, disesuaikan juga sama kebutuhan saat ini. Oke, berarti Technopreneur ini bisa dikatakan bermanfaat ya untuk mengimplementasikan atau mengembangkan isu-isu atau permasalahan juga yang ada di masyarakat saat ini gitu ya. Oke. Baiklah kalau begitu Rizky, terima kasih banyak ya udah banyak ngasih insight juga, setidaknya Seekers bisa tahu nih kalau Technopreneur ini bisa mengembangkan inovasi yang ada gitu ya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, apalagi yang alat yang dibuat sama Rizky dan teman-teman kelompoknya Rizky ini dikhususkan untuk mendeteksi potensi obesitas ya, betul ya, dan itu kan tentunya membantu untuk mengurangi adanya resiko obesitas tersebut. Baik, nah sekali lagi mungkin Rizky ada yang mau disampaikan untuk Seekers tentang Technopreneur atau mungkin ada yang penasaran atau kepo sama Technopreneur, silahkan. Oke, mungkin terakhir ya ini ya Kak, sebagai pesan untuk terutama dari mahasiswa atau mahasiswi yang sudah dan akan mengambil mata kuliah ini, pesan dari saya mungkin inovasi-inovasi yang sebelumnya sudah ada bisa lebih dikembangkan lagi, dan juga untuk yang akan mengambil bisa jadikan referensi yang sekarang untuk membuat produknya lebih baik lagi. Gitu. Oke, jangan takut untuk berinovasi ya, dan berusaha untuk menggali lagi apa yang sedang dibutuhkan saat ini gitu ya Rizky ya. Oke Rizky, terima kasih banyak sudah sharing-sharing info. Mungkin kalau teman-teman kepo nih sama jurusannya Rizky, boleh kira-kira follow kemana sih buat kepo-kepoin prodi kamu? Oke, kalau misalkan dari prodi saya sendiri, kalau mau dikepo-kepoin boleh langsung lihat Instagramnya @himabio_uai atau @biotek UAI, bisa dilihat di situ semuanya. @himabio_uai. Iya. Dan juga Biotek UAI. Oke. Kalau begitu terima kasih banyak Rizky atas waktunya, sharingnya dan juga kesempatannya sore hari ini, dan semoga bermanfaat juga buat Seekers yang nonton, mengulik lagi tentang Technopreneur tuh seperti apa, dan ini juga udah ada contoh alatnya gitu ya Rizky ya. Oke, kalau begitu sampai berjumpa lagi Rizky, dan juga untuk Seekers terima kasih banyak. Jangan lupa disaksikan episode-episode lainnya yang ada di Seekers. Boleh juga komen di bawah
bawah kira-kira Seekers pengen tahu info tentang apa lagi sih seputar perkuliahan. Kita menampung banget nih komen-komen dari Seekers. Kalau begitu jangan lupa di follow IG-nya Universitas Al-Azhar Indonesia juga, dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan nyalain notifikasi loncengnya supaya nggak ketinggalan. Oke, kalau begitu aku Zahra Dias pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Seekers.